Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama bernyanyi puji syukur 334. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan kuatkanlah iman dan harapan padamu. Nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Kita siapkan Tuhan kasihanilah 355, kemuliaan 356. Saudari-saudara, dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita bersyukur dan bergembira bersama dengan Pastor Paroki, Pastor Agus Kalepe, yang pada hari ini merayakan 30 tahun Rahmat Sakramen Tahbisan, Rahmat Imamat, bersama dengan Pastor Marcel Lolotandung, Pastor Boni Abbas, dan Pastor John Dakunya. Juga kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara seiman yang merayakan ulang tahun kelahiran bersama dengan Kirana Bella Fania. Juga dari sebuah keluarga yang berterima kasih atas rahmat Tuhan melalui doa novena 3 kali Salam Maria dan doa Rosario. Juga kita mengenangkan almarhum Henrikus Hengkiso yang dipanggil Bapa 11 hari yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara terkasih, bersama seluruh gereja hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-15. Allah senantiasa memanggil kita untuk mengalami keselamatan. Allah senantiasa memanggil kita bekerja bersama dengannya, mengusahakan keselamatan dan menyelamatkan semua orang. Oleh karena itu kita dipanggil dan diutus seturut tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dengan mengakui diri pengikut Kristus, tugas, panggilan dan perutusan melekat pada diri kita, muncul dalam hidup kita, menjadi rahmat bagi kita. Maka mari kita mohon dalam perayaan ini, agar tugas dan perutusan itu dapat kita kerjakan dengan penuh sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan. Mari saudari-saudara, kita mengakui dosa-dosa kita di awal perayaan ini, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau memilih kami dan mengutus kami pula sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira serta penuh cinta kasih. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Amos.
Sekali peristiwa, berkatalah Amazia, imam di Betel kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan mengiringi kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.' Demikianlah sabda Tuhan." Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya,
surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu pun telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, puji syukur 960. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Di penghujung tahun 2008-2009, seorang seminaris sedang dalam kegalauan dan kegundahan mau memutuskan untuk lanjut jadi pastor atau tidak. Ia bertanya kepada teman-temannya, kira-kira saya cocok tidak? Teman-temannya mengatakan, cocok Ji, kalau tidak cocok ketar Ji itu. Tetapi ia belum percaya. Ia bertanya kepada para stafnya, para pastor, pastor cocok jika saya jadi pastor ya? Nah karena mi pastorna cocok Ji, maju mi. Tetapi ia masih belum yakin. Hingga pada malam hari ia membaca kisah panggilan Elia. Dalam kisah panggilan Elia itu diceritakan Elia itu tertidur lalu Tuhan memanggil dia, Elia, Elia sebanyak hampir 3 kali. Dan karena terinspirasi oleh kisah itu dia masuk dalam ruang doa di seminari dan kemudian tertidur. Berharap bahwa dalam tidurnya Tuhan memanggil dia. Saya tidak perlu sebut namanya, kalau nanti saya sebut namanya ditahu pastornya siapa. Lalu kemudian tibalah malam. Ketika ia sedang tidur dengan sangat lelap dan sangat nyenyak, terdengarlah suara yang memanggil dia. Ini nama samaran, Andre. Ternyata ia mendengar suara itu samar-samar. Ia membuka matanya pelan-pelan, tetapi belum terbangun. Lalu suara itu terulang lagi, Andre, bangun. Ia membuka matanya, melihat ke atas, lampu dinyalakan. Ternyata suara pastor rektor. Lalu kemudian pastor mengatakan, bangun, kenapa kau tidur di sini? Pergi tidur di tempat tidur, kenapa harus tidur di sini? Saudari-saudara yang terkasih, kisah sederhana tadi kisah nyata ya, saya tidak karang-karang ini. Kisah nyata, orangnya sekarang sudah jadi pastor. Puji Tuhan. Ya. Bukan saya. Kisah tadi mau menggambarkan bahwa dalam pesiarahan hidup kita, sebenarnya kita semua ini dipanggil dan diutus untuk terlibat dan bekerja bersama dengan Allah mewartakan karya keselamatannya. 3 bacaan hari ini semuanya singkat, padat dan jelas.
dan mengajak kita untuk merenungkan tentang panggilan dan perutusan kita. Bacaan pertama tentang panggilan Nabi Amos, ia diminta untuk mengkritisi apa yang sedang terjadi di Israel pada waktu itu. Amos diminta untuk bernubuat di sana dan mengembalikan orang-orang Israel kembali ke jalan yang benar. Lalu dalam bacaan kedua kita mendengarkan ungkapan syukur Santo Paulus atas panggilan gereja menguduskan dunia. Gereja dipanggil untuk hadir dalam dunia dan menguduskan dunia karena gereja adalah perpanjangan dari Kristus. Apa yang dirayakan gereja, apa yang dibuat oleh gereja, terutama melalui pelayanan sakramen-sakramen, pelayanan cinta kasih, terutama dan pertama-tama menghadirkan Yesus dalam dunia. Dan ini adalah panggilan gereja. Lalu dalam bacaan Injil dikisahkan tentang panggilan dan perutusan para murid. Setelah para murid kita dengarkan dalam Injil-Injil sebelum minggu ini, kita mendengarkan mereka yang dikuatkan oleh Yesus, mereka yang diuji oleh Yesus. Apa yang diuji yaitu imannya. Pada hari ini, iman itu mereka diminta untuk diwujudkan melalui tugas dan perutusannya. Ketika pada tahap awal Yesus meminta mereka untuk percaya kepada Yesus, Yesus meminta mereka untuk yakin bahwa sungguh-sungguh Yesus menyertai mereka dan menemani mereka. Pada hari ini, setelah Yesus percaya kepada mereka, setelah mereka percaya kepada Yesus, pada hari ini dalam Injil kita mendengarkan Yesus memberikan kepercayaan itu kepada murid-muridnya. Dan karena Yesus percaya kepada murid-muridnya, maka dia memberikan kuasa itu, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk mengoles banyak orang sakit, dan menolong serta membantu mereka yang kesusahan. Saudari-saudara yang terkasih, pola panggilan para murid, bagaimana proses mereka kemudian diutus, bagaimana proses mereka dipanggil dan memperoleh kepercayaan dari Yesus, sebenarnya menggambarkan bagaimana pola hidup iman kita. Saat kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus melalui penerimaan sakramen baptis, kita diajak untuk pertama-tama percaya kepada Dia. Kita diajak untuk pertama-tama yakin dengan sungguh bahwa Kristus adalah Sang Penyelamat. Untuk itulah dalam upacara sakramen baptis kepada kita ditanya, percayakah saudara akan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus? Ya, saya percaya. Nah, ketika kepercayaan itu sudah tertanam baik dalam diri kita, sudah tumbuh dengan baik dalam diri kita, berkembang dengan baik, kepercayaan itu kemudian dikembangkan oleh Tuhan dengan mengutus kita, memanggil kita, mengirim kita tampil dalam dunia dan mewartakan kebaikannya. Tuhan tahu siapa yang Dia panggil. Tuhan tahu siapa yang Dia utus. Ia mengenal kita secara pribadi, satu persatu, dengan segala latar belakang kita, dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan kita. Dan Ia memanggil kita untuk bekerja bersama dengannya. Ia mengutus kita berdua-dua, tampil di dalam dunia, bernubuat untuk kebaikan, bernubuat untuk kebenaran. Bahkan kalau perlu, Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk mengoreksi keadaan yang tidak baik, untuk memperbaiki yang salah, untuk membenarkan yang keliru. Dan ini adalah panggilan kita semua. Tidak satu pun dari kita yang tidak dipanggil untuk itu. Tidak satu pun dari kita yang dapat menolak panggilan itu. Nah, saudari-saudara yang terkasih, dari pihak kita manusia dibutuhkan kesediaan, dibutuhkan keterbukaan hati, kerelaan diri, dan kebebasan
untuk melaksanakan panggilan itu. Dan ketika kita menjawab ya atas panggilan itu, berarti kita mau dipercaya. Kita mau menerima kepercayaan yang Yesus berikan kepada kita. Dan kita tampil di dalam dunia menjadi saksi-saksinya. Bagaimana itu dapat kita buat? Sebenarnya kesaksian itu sudah kita lakukan, sudah kita buat setiap hari. Entah melalui perkataan, entah melalui tindakan, perbuatan, dan segala yang baik yang sudah kita lakukan. Bukankah ketika kita mengunjungi orang sakit dan mendoakan mereka adalah bentuk kesaksian kita dalam dunia? Mungkin kita tidak datang seperti Yesus lalu berdoa menyentuh orang itu sembuh. Karena mungkin iman kita belum sebesar biji sesawi. Tetapi kehadiran kita di sana menyembuhkan batin orang tersebut bahwa menghadapi penderitaan ia tidak sendiri. Bukankah ketika kita menghadiri upacara-upacara kedukaan, upacara penghormatan untuk orang yang meninggal dunia, di sana kita tampil sebagai saksi-saksi Kristus. Mungkin kita tidak hadir lalu kemudian menyentuh jenazah lalu jenazahnya bangkit. Mungkin kita tidak sampai seperti itu karena iman kita masih kecil. Tetapi kehadiran kita menguatkan orang yang berduka, membangkitkan harapan mereka yang berduka bahwa mereka tidak sendirian. Nah, saudari-saudara yang terkasih, untuk dapat melaksanakan tugas perutusan dan panggilan itu, yang dibutuhkan dari kita hanya Tuhan saja. Yang dibutuhkan dari kita adalah iman yang kuat, iman yang kokoh dan teguh untuk sungguh-sungguh mau menghadirkan Tuhan dan membawa Tuhan dalam hidup kita. Yesus berpesan, kamu tidak boleh membawa apa-apa kecuali tongkat saja. Wih, bagaimana ini ceritanya ini kita disuruh dan diutus masuk dalam dunia menjadi saksi Tuhan, tidak boleh bawa apa-apa, hanya mengandalkan tongkat saja. Roti pun tidak boleh dan seterusnya. Lantas apa maksud Tuhan? Memangnya kita tidak boleh makan? Memangnya tongkat itu bisa kita makan, bisa kita minum? Tidak. Tuhan memaksudkan apa supaya kita dalam hidup di dunia ini hanya mengandalkan Dia saja. Atau menurut pesan orang kudus dari Ordo Karmel, Santa Teresa Avila, dia mengatakan solo Dios basta, hanya Tuhan saja. Dan inilah yang menjadi kunci dan kekuatan kita semua yang dipanggil dan diutus untuk mewartakan kebaikan dan kasih Tuhan. Yesus menghendaki kita untuk sibuk hanya dengan Dia. Tidak sibuk dengan segala perbekalan kita, tidak sibuk dengan segala sesuatu yang justru dapat menghambat kita melaksanakan tugas dan perutusan kita. Sekali lagi, yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah iman. Maka pada kesempatan yang lain Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka sisanya akan ditambahkan kepadamu. Saudari-saudara yang terkasih, panggilan dan perutusan adalah tugas kita semua. Entah kita menjadi bapak, entah kita menjadi ibu, entah kita menjadi suami, entah kita menjadi istri, anak, orang muda. Panggilan itu kita laksanakan dalam keluarga. Seorang bapak menjadi saksi yang baik bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Seorang ibu menjadi saksi Kristus yang baik bagi suaminya, bagi putra-putrinya. Karena memang kita semua dipanggil, walaupun di dalam gereja kita juga mengenal panggilan-panggilan khusus untuk menjadi imam, menjadi frater, suster, biarawan, biarawati. 3 pekan terakhir paroki kita ini cukup disibukkan dengan kehadiran beberapa calon imam dari paroki ini. Ada beberapa frater yang datang berlibur, salah satunya tadi yang bermazmur. Ini merupakan sebuah pengingat bagi kita bahwa ternyata gereja tetap dan terus-menerus membutuhkan panggilan-panggilan khusus dalam
mewujudkan karya Tuhan. Dan panggilan itu juga sebenarnya mengingatkan kita untuk mendukung serta menguatkan panggilan yang ada. Pertanyaan saya bagi kita, apakah kita sudah berdoa bagi panggilan khusus itu dalam hidup kita? Dan apakah kita sudah mendukung secara konkret panggilan itu dalam hidup kita? Setiap kali saya mengadakan penyelidikan kanonik bagi calon nikah, pertanyaan yang saya ajukan termasuk diantaranya, nanti rencana punya berapa anak? Kayaknya 2 ji pastor, kurang itu. Jangan terlalu hemat, boros-boros sedikit. Ya. Kita dalam rangka mendukung panggilan gereja bagi Bapak Ibu terutama yang baru membangun rumah tangga, jangan hemat-hemat. Ya. Kalau perlu keluarga berencana kita ganti jadi KB keluarga banyak. Ya. Kalau zaman Orde Baru dulu saya ingat, saya masih kecil, itu di banyak kota ada monumen dengan angka 2 begini. Ini artinya apa? 2 anak cukup. Tetapi dalam rangka mendukung panggilan gereja, ini juga kita pertahankan. Berapa ini? 20. Jangan hemat-hemat Bapak Ibu ya, terutama yang baru membangun keluarga. Supaya apa? Kalau misalnya jumlahnya 20, 5 kasih jadi pastor, 5 kasih jadi suster, sisanya kasih kembali ke dalam. Tapi ini adalah pesan-pesan sponsor ya, supaya mari kita saling mendukung, saling menguatkan dalam panggilan kita masing-masing. Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya ada anaknya yang mengatakan saya mau jadi pastor, saya mau jadi suster, saya mau jadi frater. Ya, bagaimanapun mereka pasti akan mendoakan Anda. Mungkin tidak hadir di rumah untuk menemani dan merawat, tetapi doa mereka akan selalu senantiasa menyertai Anda. Nah saudari-saudara yang terkasih, mari kita berdoa pada hari ini supaya panggilan dan perutusan dapat kita lakukan dengan baik. Kita hanya mengandalkan Tuhan saja, sambil terus-menerus juga berdoa bagi panggilan khusus dalam gereja. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara terkasih, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan bersama berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah mengutus gereja, berarti kita, kepada dunia dewasa ini untuk menyampaikan kabar pembebasan dari Injil Yesus Kristus. Marilah kita mohon agar dijadikan saksi-saksi yang patut dipercaya. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa kepadamu untuk gereja. Semoga gereja dengan sepenuh hati dan bijaksana berani mendobrak rasa puas diri dan berbicara dengan terus terang dan tegas demi keadilan dan kebenaran. Maka kami berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa kepadamu bagi para nabi zaman ini. Mereka telah mengacaukan ketenangan kami, tetapi juga membangunkan kami untuk bertobat. Semoga kami tak membungkam suara para nabi, betapapun kami merasa terganggu olehnya. Maka kami berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan.
Ya Allah, kami berdoa kepadamu untuk para misionaris. Mereka adalah orang yang murah hati, berkat karuniamu, semoga mereka selalu menyatu dengan suka duka bangsa yang telah menyambut mereka dan benar-benar menyampaikan nilai-nilai Injil kepada mereka. Maka kami berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa kepadamu untuk para penguasa dan pemimpin kami. Semoga mereka tidak mencari kepentingan diri, melainkan apa yang mereka lihat sebagai yang paling baik dan berguna bagi semua orang yang telah Kau percayakan kepada mereka. Maka kami berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa pula kepadamu bagi kami sendiri. Sabdamu Kau berikan kepada kami, dan roti yang dibagi-bagikan oleh putramu kami makan. Utuslah kami ya Tuhan sebagai saksi yang tulus. Semoga hidup kami menyerupai hidup Yesus. Semoga hidup yang demikian menjadi kesaksian yang dipahami oleh dunia. Maka kami berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa bagi para imam, pastor paroki kami, Pastor Agus Kalepe, bersama dengan Pastor Jonda Kunya, Pastor Boni Abbas, dan Pastor Marcel Lolo Tandung, yang pada hari ini merayakan 30 tahun kesetiaan dalam sakramen tahbisan dalam imamat. Kami bersyukur atas panggilan dan perutusan yang telah Engkau rahmatkan kepada para pastor kami ini. Maka kami mohon semoga kesetiaan mereka menjadi persembahan terindah kepadamu. Semoga para pastor kami ini boleh menjadi gembala yang baik di tengah-tengah umat, senantiasa merawat dan menumbuh kembangkan kesaksian cinta kasih pewartaan kerajaan Allah di tengah-tengah umat dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada mereka. Semoga para pastor kami ini selalu sehat, bahagia, gembira dan bersuka cita dalam penggembalaan mereka. Maka kami berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudari-saudara yang bersyukur atas anugerah rahmat Tuhan, Kirana Bella Fania yang merayakan ulang tahun, dan juga dari sebuah keluarga yang bersyukur atas terkabulnya doa novena dan doa rosario. Iya Bapa, pandanglah anak-anak-Mu ini dengan penuh cinta, yang bersyukur atas kelimpahan rahmat yang boleh mereka terima. Semoga selanjutnya mereka senantiasa Engkau tuntun, Engkau jaga, dan Engkau lindungi dalam pesiarahan hidup mereka. Semoga mereka boleh menjadi saksi-saksi cinta kasih, hadir di dalam dunia sebagai utusan-Mu. Dan semoga Engkau memberkati mereka dengan segala rahmat yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka. Maka kami berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa pula bagi mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa Bapak Henrikus Hengkiso yang dipanggil 11 hari yang lalu, juga bersama dengan saudari-saudara seiman yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Terimalah mereka dalam keabadian, sambutlah mereka dalam sukacita yang kekal, oleh karena peristiwa salib putra-Mu. Ampunilah segala kelemahan, kekurangan dan dosa mereka. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, kuatkanlah mereka selalu dalam iman, pengharapan dan kasih dalam pesiarahan hidup di dunia ini. Maka kami berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Mari kita mempersembahkan doa, permohonan dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Maka kami berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami percaya kepada-Mu. Dalam Kristus kami telah Engkau pilih untuk mewartakan kasih yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Buatlah kami setia kepada kabar baik Yesus Kristus
Tuhan dan pengantara kami. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus bila digiling dalam kehidupan. Jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus jika diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita tubuh Kristus, kita harus siap ikut bersengsara supaya ikut bangkit. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita siapkan Kudus 394. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, kami memperoleh kekuatan baru untuk menghayati hidup sebagai umat pilihan-Mu dan melaksanakan tugas perutusan kami masing-masing. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengutus Nabi Amos, Engkau pun mengutus kami untuk menjadi nabi zaman sekarang. Semoga sabda dan sakramen-Mu meneguhkan kami dalam menjalankan perutusan kami itu, sehingga kerukunan dan kedamaian tercipta di tengah-tengah masyarakat kami sebagai gambaran kedamaian surgawi yang kami rindukan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 13-14 Juli 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 6-7 Juli 2024, Rp19.330.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp11.806.000. Kolekte Jumat pertama Rp2.560.000. Kolekte pemeliharaan gereja Jumat pertama Rp1.372.000. Kolekte perkawinan Rp1.038.000. Kolekte misa requiem Rp512.000. Kolekte misa tirakatan Rp565.000. Sumbangan untuk gereja Rp200.000. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Lazarus Labawidin dan Luciana Renironi sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juli 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, dipersilakan mengambil formulir ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak atau surat keterangan lahir. Yang kelima, pertemuan lansia akan diadakan hari Sabtu 20 Juli 2024 jam 9 pagi di aula gereja lantai 1 dan akan dilanjutkan dengan terapi longevitologi yang terbuka untuk umat paroki bagi yang membutuhkan dan oma lansia. Yang keenam, dibuka pendaftaran untuk calon penerima sakramen Krisma di paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat sudah dibaptis Katolik dan telah menerima komuni pertama, kelas 9 SMP ke atas atau berusia 15 tahun ke atas. Bagi yang ingin ikut, harap mendaftar ke kantor sekretariat paroki setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat baptis, fotokopi KK Katolik versi biduk, dan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang ketujuh, bagi anak-anak kita yang bersekolah di SMP atau SMA negeri dan swasta non-Katolik serta tidak mendapatkan pelajaran agama di sekolah, dapat mendaftar di kantor sekretariat paroki pada hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Yang kedelapan, Kredit Union Mekar Kasih mengadakan edukasi dasar wajib selama 2 hari sebagai syarat bergabung menjadi anggota pada hari Senin 15-16 Juli 2024 jam 7 malam di aula lantai 1 paroki Andalas dengan kontribusi pendidikan sebesar Rp60.000. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudari-saudara, terima kasih untuk kehadiran kita hari ini dalam perayaan Ekaristi. Terima kasih pula untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Dan mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian, menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua, keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin Bapa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik.